Dan malam hari ini kita sudah memasuki pembahasan di hadis yang ke-28. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Al-haditsu ats-tsaminu wal 'ishrun. Hadis yang ke-28. Wujubu luzumis sunnati. Kewajiban terikat dengan sunnah. Qala al-musannifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi ulumihi fid dharaini amin. An Abi Najihin al-Irbad ibn Sariyata radhiyallahu anhu. Dari Abu Najih al-Irbad bin Sariyah radhiyallahu anhu qala, yang mana ia mengatakan wa'adhana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberi wejangan atau mau'izah kepada kami. Mau'izatan wajilat minhal qulub. Yang dengan wejangan itu atau dengan wejangan yang menggetarkan hati, yakni maksudnya di sini adalah yang memberi rasa takut. Wa dzarafat minhal uyun, dan juga membuat kami menangis. Jadi hadirin sekalian, dalam hadis ini disebutkan bahwa seorang sahabat Nabi yang bernama Najih al-Irbad bin Sariyah itu mengkisahkan di mana Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam itu memberikan mau'izah, mau'izah ya. Mau'izah itu bukan nasihat biasa. Ya. Mau'izah itu nasihat yang mampu memberikan bekas, mampu mempengaruhi perasaan. Ya. Yang mana yang namanya mau'izah itu berisi dua hal biasanya, yaitu targhib wat tarhib. Ya. Yaitu berupa motivasi dan juga peringatan itu. Nah, nanti kita akan jelaskan semuanya ya tentang maksud dari hadis ini. Fakulna, maka kemudian kami, ya, kata Najih ini yang menyampaikan hadis ini itu berkata, ya Rasulullah, ya, ka'annaha mau'izatu muwaddi'in. Wahai Rasulullah, seolah-olah atau sepertinya ini wejangan orang yang mau berpisah, ya, muwaddi'in. Fa'ausina, maka nasihatilah kami. Qala, Rasulullah SAW kemudian bersabda, usikum bitaqwallah. Ya, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah. Itu yang pertama, ya, pesan atau wasiat Rasulullah. Kemudian wasam'i wat ta'ati wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun. Kemudian dengar dan taatilah, yang dimaksud di sini itu adalah dengar dan taatilah pemimpin. Ya, karena apa? Karena pada kalimah selanjutnya itu atau pada ungkapan selanjutnya itu dikatakan wa in ta'ammaru 'alaikum 'abdun, meskipun yang memimpin kalian itu adalah seorang abdun, seorang hamba. Ya. Hamba itu ya budak, gitu. Bukan orang merdeka. Wa innahu man ya'is minkum fayasara ikhtilafan katsira. Ya.
Karena sesungguhnya siapapun yang berumur panjang di antara kalian, maka akan melihat banyak sekali terjadi ikhtilaf, terjadi perselisihan, terjadi perbedaan pendapat, maksudnya begitu. Fa'alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Karena itu kalian harus berpegang pada sunnahku. Sunnah di sini hadirin itu maknanya bukan sunnah yang ketika di pekerjaan atau amalan ketika dikerjakan itu dapat pahala, ketika ditinggalkan itu tidak mendapatkan apa-apa. Sunnah di sini maksudnya itu tuntunan. Karena sunnah itu, Syekh Taqiyuddin An-Nabhani rahimahullah ta'ala dalam kitabnya Nizamul Islam itu menjelaskan paling tidak itu dimaknai itu ada dua. Yang pertama itu adalah sunnah bimakna mandub. Ya, mandub itu berarti salah satu di antara status hukum. Ya, ada wajib, ada sunnah. Nah, sunnah yang ini namanya mandub. Kalau dalam ilmu fikih itu istilahnya itu mandub. Mandub itu dikerjakan dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa, tidak diancam. Kemudian ada haram, ada makruh, ada sunnah. Jadi sunnah itu bisa maknanya itu adalah sesuatu atau perkara, pekerjaan yang ketika itu dikerjakan itu dapat pahala, ditinggalkan tidak disiksa, tidak apa-apa maksudnya. Yang kedua, sunnah itu maknanya itu adalah apa yang disandarkan kepada Nabi, tuntunan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Seperti contohnya misalnya itu ketika kaum muslimin itu hendak memasuki bulan Ramadan itu kan diperintahkan untuk ru'yatul hilal, melihat bulan. Melihat bulan itu sunnah Nabi. Tetapi sunnah Nabi yang hukumnya fardu kifayah. Bisa dipahami ya? Sunnah Nabi maksudnya tuntunan Nabi yang itu hukumnya fardu kifayah. Bagi siapa? Bagi kaum muslimin di satu tempat itu. Jadi kalau tidak ada yang melakukan itu, dosa itu. Sekabupaten Tanah Laut misalnya, berapa kilo ini? Itu enggak ada misalnya yang adakan, itu dosa itu. Karena fardu kifayah. Dan itulah sunnah Nabi. Tuntunan Nabi. Jadi sunnati di sini maksudnya adalah tuntunanku. Tuntunan Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin. Waalaikumsalam. Dan sunnah khulafa'ur rasyidin al-mahdiyyin yang mendapatkan petunjuk. Khulafa'ur rasyidin di sini itu orang-orang yang menempati jabatan sebagai khalifah, karena khalifah itu adalah jamak. Mufradnya itu adalah khulafa itu adalah jamak, kata jamak gitu. Yang maknanya itu adalah jumlahnya itu banyak. Nah, kata ini mufradnya itu adalah khalifah. Jadi khulafa di sini adalah para khalifah, maksudnya begitu. Ar-rasyidin yang dimaksud khulafaur rasyidin di sini itu adalah 4 orang. Yaitu Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman dan Sayyidina Ali. Ini. Jadi kalau dikatakan ada ungkapan yang sampai kepada kita khulafaur rasyidin, yang maksudnya adalah Khalifah Abu Bakar, Khalifah Umar, Khalifah Utsman, Khalifah Ali. Mereka semua bukan sahabat Nabi biasa. Tetapi mereka itu adalah para pemimpin, para kepala negara yang menggantikan Rasulullah. Khulafa itu adalah pengganti. Khalifah itu 1 orang maksudnya. Jadi pengganti Rasulullah yang pertama itu adalah Sayyidina Abu Bakar. Makanya Sayyidina Abu Bakar itu dikenal dengan khalifatur Rasul. Penggantinya
Rasul, begitu. Jadi kalau ditanya kapan dimulai zaman khilafah, sejak Sayyidina Abu Bakar. Katanya ada orang-orang itu yang mau menegakkan kembali khilafah gitu kan. Ya, mereka itu maunya adalah ingin kehidupan ini ditata dalam sebuah negara itu sebagaimana dulu Rasulullah mengajarkan bagaimana umat Islam itu mendirikan negara. Dan itu orang yang pertama meneruskan itu adalah Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, Sayyidina Ali, dan seterusnya. Nanti kita akan bahas. Nah, gitu. Addu 'alaiha bin nawajidhi, ya. Gigitlah oleh kalian sunnah itu. Yakni sunnah Rasul dan sunnah khulafaur rasyidun tadi, ya, dengan gigi geraham. Gigi geraham. Kalau gigi seri itu di depan. Gigi geraham itu berarti gigi yang paling kuat, paling ujung. Itu maksudnya adalah pegang teguh sekuat-kuatnya sunnah atau tuntunan yang diajarkan oleh Nabi dan juga sunnah, ya, para khulafaur rasyidin. Begitu. Wa iyyakum muhdatsatil umuri, ya, dan berhati-hatilah oleh kalian terhadap perkara-perkara yang baru. Fa inna kulla bid'atin dhalalah. Karena setiap bid'ah itu adalah sesat, ya. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud dan Imam At-Tirmidzi. Wa qala haditsun hasanun shahihun. Dan hadis ini statusnya adalah hasan sahih. Hadirin jamaah Langgar An-Nur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini sebenarnya itu adalah penyempurna, ya, dari hadis yang nomor 5 yang pernah sudah kita bahas. Di mana Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu pernah mengatakan dan mengungkap atau menyampaikan ulang di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Man ahdatsa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun." Barang siapa yang mengadakan sesuatu yang baru dalam urusan agama kami yang itu bukan termasuk, ya, ajaran darinya, maka fahuwa raddun, maka ia tertolak. Dan di riwayat yang lain dikatakan man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa raddun. Maknanya sama. Nah itu. Jadi hadis ini adalah penyempurna dari hadis yang sudah kita bahas. Rasanya videonya juga ada itu. Ya, nanti bisa dilihat di video yang hadis yang nomor 5 itu. Dan hadirin sekalian, dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah itu menyampaikan mau'idhah. Ya, mau'idhah. Pernah dengar ya istilah mau'idhah itu? Ya. Mau'idhah hasanah akan disampaikan oleh Haji Binuko. Nah, misalnya begitu. Biasanya dalam acara-acara apa tuh? Acara maulid, acara peringatan maulid, maksudnya acara peringatan Isra Mi'raj biasanya kan begitu. Ya. Nah, mau'idhah itu Pak, apa hadirin? Mau'idhah itu kalau bahasa yang ulun pahami itu wejangan. Ya. Mau'idhah itu adalah wejangan. Wejangan yang bukan sekedar wejangan biasa, bukan sekedar nasihat biasa, tetapi wejangan yang berisi tentang targhib wa tarhib, ya, yakni tentang motivasi dan peringatan gitu. Ya, sehingga tidak bisa dikatakan sebagai nasihat yang biasa, nasihat yang mampu menggetarkan hati, yang mampu mempengaruhi perasaan, itulah mau'idhah itu. Ya, jadi bukan sekedar nasihat-nasihat biasa gitu. Ya. Nah, sehingga orang yang setelah mendapatkan mau'idhah itu, ya, kondisinya menjadi orang yang lebih baik gitu. Karena apa? Karena tersentuh. Ya, tersentuh hatinya, tersentuh perasaannya.
Ya, karena itu dikatakan di sini itu mau'izatan wajilat minhal qulub gitu. Yang mana mau'izah itu bisa menggetarkan hati. Itu kan ada ayat ya. Ayat Al-Qur'an itu, misalnya kita baca itu innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Ya. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang-orang yang apabila dzukirallah, disebutkan asma Allah, ya, disebutkan asma Allah saja itu wajilat qulubuhum. Hatinya itu bergetar. Karena apa? Karena ada rasa takut. Itu tandanya orang yang beriman begitu. Gitu. Jadi tandanya orang beriman itu disebutkan nama Allah saja itu sudah bergetar gitu. Tapi yang fasih ya itu. Jangan ya Allah gitu. Gitu. Pak, ayo ada saruan di rumah ulun, insya Allah. Ya, gitu. Ya biasakan lah itu ya. Biasanya yang bagian pulau seberang itu masih insya Allah gitu. Ya, jadi wow itu. Ya, insya Allah. Ya. Nah, apalagi dibacakan ayat-ayat Al-Quran, wah lebih lagi. Mestinya orang-orang yang beriman itu seperti itu, ya kondisinya itu. Nah, karena itu hadirin sekalian, ketika misalnya di antara kita itu diminta untuk menyampaikan apa ya, mau'idhah tadi, ya atau mau'idhah hasanah misalnya. Maka mestinya itu kalau menyampaikan mau'idhah itu ya diisi dengan dua hal itu gitu. Diisi dengan kata-kata motivasi gitu, atau ungkapan yang menggugah gitu, menggugah semangat beribadah ya, semangat untuk menggapai kondisi yang lebih baik sebagai seorang hamba, dan juga memberikan peringatan gitu, memberikan rasa takut gitu. Karena memang sifatnya mau'idhah itu seperti itu. Ya, sifatnya mau'idhah itu seperti itu, memberikan pengaruh yang membekas di dalam jiwa, itulah mau'idhah. Nah, biasanya hadirin sekalian, Rasulullah itu ketika memberikan mau'idhah, itu beliau lakukan itu ba'da subuh. Ya, ba'da sholat subuh begitu, ya tentu wiritan gitu ya. Doa gitu, jangan sampai langsung salam langsung ya tentu ya ini harus dilengkapi dengan informasi-informasi yang pasti. Rasulullah itu juga mempunyai kebiasaan wirid gitu ya, termasuk juga doa. Anggaplah setelah selesai sholat subuh berjamaah, kemudian wirid, kemudian doa, kemudian menghadap ke jamaah ya. Dan itu dilakukan oleh Rasulullah tidak setiap waktu, tidak setiap hari begitu. Sesekali beliau lakukan itu ya. Karena memang mau'idhah itu kalau disampaikan itu terlalu sering itu ya bosan. Ya, bosan. Sehingga Rasulullah itu sesekali ya beliau menyampaikan mau'idhah. Dan itu disampaikan ya dalam riwayat Ibnu Mas'ud, Rasulullah SAW itu ketika menyampaikan mau'idhah itu memang tidak setiap hari, sesekali aja. Ya, sebagaimana Ibnu Mas'ud menyampaikan yatakhawwaluna bil mau'idhati fil ayyam. Ya, Rasulullah SAW itu memilah-milah hari yang tepat bagi kami untuk memberikan mau'idhah tadi, untuk memberikan wejangan. Jadi tidak setiap hari. Artinya kalau ini pernah dilakukan oleh Rasulullah, ya tentunya menjadi sunnah bagi kita. Ya sesekali lah, sehabis subuh begitu kan, ya sehabis wiritan, ya sehabis doa, dikasihlah wejangan. Mungkin istilah kita itu jadi kultum gitu ya. Apa itu kultum? Kuliah terserah antum ya. Gitu. Katanya itu kultum itu kuliah 7 menit gitu ya. Tambahilah, jangan 7 menit itu. Ya terserah yang isi. Yang penting di situ dikasih mau'idhah ya yang tadi. Kalau enggak diisi dengan motivasi untuk menjadi seorang mukmin yang lebih baik,
ya mampu memberikan rasa takut sehingga ada perubahan dalam kehidupannya. Ya. Karena itu kalau misalnya mauidhah, termasuk mauidhah hasanah itu tidak isinya itu mungkin isinya akhirnya jadi lelucuan gitu. Gitu. Ya itu melenceng itu sebenarnya. Ya itu enggak bisa dikatakan sebagai mauidhah gitu. Ceramah agama gitu. Ya. Jadi kalau mauidhah itu mestinya itu pastikan di dalamnya itu ada dua hal itu terpenuhi. Sehingga betul-betul mencontoh ya apa yang kemudian dicontohkan oleh Rasulullah SAW ketika beliau itu menyampaikan wejangan yang baik ya kepada para sahabat dan itu membekas gitu. Dan untuk urusan ini hadirin sekalian, untuk urusan mauidhah ini Rasulullah Allah Subhanahu wa taala itu memberikan wahyu secara langsung perintah untuk melakukan untuk menunaikan wejangan ini. Gitu. Sebagaimana di dalam Al-Qur'an surat An-Nahl ayat 125. Allah katakan ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanati wajadilhum billati hiya ahsan. Serulah manusia itu ke jalan Tuhanmu ya dengan hikmah dan mau'izah hasanah, wejangan yang baik ya. Wajadilhum billati ya ahsan. Dan kalaulah mendebat mereka, Allah katakan debatlah. Wajadilhum, fiilnya fiil amr. Wajadilhum, debatlah mereka itu billati hiya ahsan, dengan debat yang baik. Ya debat yang baik itu ya diantaranya jangan menjatuhkan personal. Ya dasar diso. Nah ini sudah nggak masuk konteks gitu. Enggak pernah mondok gitu bahas agama kemelipen. Nah begitu ini enggak masuk gitu, ngomong khilafah kok enggak pakai kitab kuning misalnya. Nah kitabnya kebetulan putih gitu. Misalnya itu ya karena apa? Karena orang yang mencari kebenaran itu mestinya itu menghindari sifat sombong itu. Sedangkan sombong itu ada dua cirinya itu. Al-kibru batarul haq wa ghamtun nas. Ya, sombong itu adalah menolak kebenaran dan meremehkan manusia. Kadang-kadang debat itu menjadi tidak sehat itu ketika sudah menyerang personal. Begitu loh. Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an itu tidak hanya memerintahkan ya kita semua sebagai umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah untuk berdakwah. Ya, menyampaikan kepada manusia itu agar kembali ke jalan Allah. Ya, sabili rabbika bil hikmah, itu dengan cara hikmah, menyampaikan wahyu-wahyu Allah, menyampaikan Al-Qur'an. Ya, al-hikmah. Ya. Dan wahyu Allah yang lain. Dan mau'idhah hasanah. Dan itu disampaikan dengan tadi. Dengan penuh menggugah perasaan, ya. Dengan adanya motivasi, dengan adanya sesuatu yang menjadikan seseorang itu takut kepada Allah. Sehingga sampai kemudian dikatakan di sini itu, ya, di dalam hadis ini itu sampai wadharrafat minhal uyun, ya, yang membuat kami itu meneteskan air mata, menangis. Begitu. Ya, jadi jangan menyampaikan mau'idhah kalau misalnya kada sampai membuat orang itu terenyuh, kada sampai membuat orang itu kemudian itu mau berubah. Ya anggap aja ceramah agama begitu loh. Kalau diisi banyak lucunya, ya gitu. Jadi lebih aman itu. Kalau sunnahnya Nabi, tuntunannya Nabi itu, mau'idhah hasanah itu mestinya itu isinya dua hal, motivasi dan peringatan. Motivasi untuk menjadi orang yang lebih taat itu dan peringatan. Kalau misalnya Allah mengancam ya bagi orang yang melakukan kemaksiatan seperti ini seperti itu akan disiksa, takut. Begitu. Yang biasanya itu misalnya mengkonsumsi jinet itu jadi hilang gitu. Seleranya mengkonsumsi jinet gitu. Ya,
Karena apa? Takut azab Allah Subhanahu wa taala gitu. Ya, sehingga berubah menjadi yang lebih baik. Nah, hadirin sekalian, kalau kita perhatikan ya di dalam hadis ini, kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan itu bahwasanya Abu Najih ya Al-Irbad ya itu kan menyampaikan begini, ka'annaha mau'idhatu muwaddi'in ya, seolah-olah wejangan yang disampaikan oleh Rasul itu adalah wejangan perpisahan ya, wejangan perpisahan, wejangan orang yang mau berpisah gitu. Dari mana sahabat Nabi yang menyampaikan hadis ini tuh kok merasa bahwa Rasulullah itu akan berpisah? Karena Rasulullah menyampaikan ya bahwa aku wasiatkan kepada kalian untuk taat kepada Allah, mendengar dan mentaati pemimpin. Pemimpin yang dimaksud di sini itu hadirin sekalian itu adalah pemimpin yang lain. Karena pada saat Rasulullah menyampaikan wejangan ini, beliau pemimpinnya. Jadi pahami ya. Jadi ketika Rasulullah itu mengatakan, usikum bitaqwallah, aku wasiatkan kepada kalian agar kalian bertakwa kepada Allah, ya. Kemudian wasam'i wat ta'ati, agar kalian juga sami'na wa ata'na, mendengar dan mentaati. Siapa yang dimaksud? Pemimpin. Meskipun pemimpin yang dimaksud itu adalah pemimpin dari kalangan budak. Ya. Jadi ketika Rasulullah menyampaikan itu, Rasulullah itu pemimpin. Rasulullah itu adalah kepala negara. Bukan sebagai hanya seorang nabi atau hanya seorang utusan Allah, tetapi beliau itu statusnya adalah sebagai kepala negara. Ya, karena itu beliau ketika menyampaikan itu, taatlah kalian, dengarkan, ya, taati oleh kalian itu pemimpin itu adalah pemimpin selain beliau, begitu. Ya, jadi beliau pada saat menyampaikan itu adalah sebagai seorang pemimpin dan kayaknya tidak lama lagi, makanya penyampai hadis ini yakni Abu Najih Al-Irbad itu menyampaikan seolah-olah itu Rasulullah itu menyampaikannya itu seperti orang yang mau berpisah begitu. Dan hadirin sekalian, memang faktanya itu Rasulullah di dunia ini diutus oleh Allah itu bukan hanya berfungsi sebagai penyampai risalah, ya, tetapi beliau itu juga sebagai kepala negara, gitu, sebagai kepala negara. Dan yang namanya kepala negara agar tetap memimpin itu kan harus ada yang melanjutkan. Hal ini senada dengan apa yang dikatakan oleh Rasulullah sendiri. Kanat Banu Israila tasusuhumul anbiya kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Wa innahu la nabiyya ba'di wa sayakunu khulafa'u fayakthurun. Itu adalah dahulu Bani Israel itu ya senantiasa dibimbing, tasusuhumul anbiya, dibimbing oleh para nabi. Ya, kullama halaka nabiyyun khalafahu nabiyyun. Setiap nabi dari mereka itu meninggal, ya, halak itu digantikan dengan nabi yang lain. Ya, wa innahu la nabiyya ba'di, kata Rasul. Dan sesungguhnya setelah aku tidak ada nabi. Jadi beliau itu adalah khatamun nabi. Nabi yang terakhir, tidak ada nabi lagi. Kalaupun ada nabi berarti itu palsu, pasti itu. Ya, wasayakunu khulafa'u fayakthurun. Akan tetapi meskipun tidak ada nabi akan ada penggantiku. Di situ yang dimaksud itu penggantiku bukan pengganti nabi, karena nabi sudah menyampaikan wa innahu la nabiyya ba'di.
Wa sayakunu khulafa'u fayakturun. Itu maksudnya adalah akan ada penggantiku dari kalangan manusia yang dia itu tugasnya adalah menjadi penerus dari kepemimpinan di kalangan manusia, waliul amri. Orang yang diberikan kewenangan untuk mengurus urusan manusia. Dan itu dimulai dari Sayyidina Abu Bakar, dilanjutkan Sayyidina Umar, Sayyidina Utsman, dan kemudian Sayyidina Ali yang kemudian dikenal dengan Khulafaur Rasyidin itu. Jadi Rasulullah sendiri sudah memberikan jaminan wasayakunu khulafa'u fayaksurun. Ya. Yang mereka itu jumlahnya banyak itu. Nah, yang banyak ini itu kalau kita telusuri sejarah hadirin sekalian yang dimuliakan Allah itu ya sejak Sayyidina Abu Bakar, kemudian dilanjutkan masa Khulafaur Rasyidun itu dengan Bani Umayyah, ya, kemudian Bani Abbasiyah, yang terakhir itu Bani Utsmaniyah yang ada di Turki itu, ya, di mana kekuasaan yang diwariskan oleh Nabi yang disebut oleh para ulama dengan istilah khilafah itu berakhir pada 1924. Sehingga hadirin pemimpin yang dimaksud agar ditaati itu adalah para khalifah. Bukan pemimpin yang istilahnya bukan khalifah. Istilahnya itu bisa raja, bisa presiden gitu, bisa kaisar, bisa apa lagi? Ya macam-macam lah. Bisa kanselir kan begitu. Kalau di Jerman itu apa namanya? Kanselir. Itu macam-macam gitu. Yang pasti dalam sejarah Islam itu sejarah kekhilafahan itu berakhir pada 1924 Masehi, ya, yakni yang diruntuhkan oleh Mustafa Kemal Atatürk, ya, laknatullah alaih itu, ya. Atau kalau dalam kalender Hijriyah itu adalah tanggal 28 Rajab 1342 Hijriyah. Kalau Masehi 3 Maret 1924 Masehi. Nah, setelah itu ya bukan istilahnya khalifah lagi. Sampai kapan? Ya sampai sekarang. Gitu. Sampai sekarang. Karena itu ketika Rasulullah memerintahkan agar kalian itu sam'an wa ta'atan gitu ya. Kepada siapa? Kepada khalifah yang masa itu. Kita nggak mengalami itu. Kita justru yang mengalami di mana umat Islam itu tidak punya khalifah gitu. Sehingga hadirin sekalian, hadis ini tidak tepat kalau dimaknai sembarang zaman. Karena kita harus melihat gitu. Konteks Nabi memerintahkan agar kemudian kita itu taat dalam kehidupan kita itu, ya, taat kepada pemimpin, dan ketaatan kita itu kepada pemimpin itu berkonsekuensi pada pahala. Maka yang dimaksud pemimpin itu adalah pemimpin yang menerapkan syariah Islam, bukan pemimpin sekuler yang tidak menerapkan syariah Islam, ya, karena ya sifat-sifatnya seperti itu. Gitu. Nah, di sini dikatakan meskipun kok pemimpin yang kamu taati itu adalah seorang budak, itu kamu tetap harus taati. Sebenarnya ini kalimah apa ya? Ungkapan yang sebenarnya itu hanya kiasan gitu, tidak menggambarkan yang sesungguhnya. Kenapa hadirin? Karena tidak mungkin budak itu jadi khalifah. Karena di antara 7 syarat inqidh, 7 syarat pengangkatan khalifah itu tidak ada satupun yang statusnya itu boleh budak. Ya, yang ada itu 7 syarat itu adalah laki-laki, ya, muslim, baligh, ya, kemudian apa lagi? Merdeka, ya kan? Adil, ya. Kemudian apa? Berakal, ya. Kemudian mempunyai kemampuan mengemban amanah kepemimpinan itu. Jadi tidak ada satupun status budak itu yang
ada sebagai khalifah. Nah, itu ungkapan Rasul, maksudnya itu seandainya pun ya seorang pemimpin kalian itu ya dia itu statusnya itu lebih rendah ya dari kalian. Misalnya ada yang keturunannya guru misalnya. Kok yang jadi khalifah itu anaknya tukang becak misalnya itu. Misalnya itu Allah takdirkan seperti itu, ya tetap harus ditaati. Atau dari sisi apa? Kalau itu kan kedudukan. Kalau dari misalnya dari sisi kecerdasan gitu ya, atau kepintaran, dulu pernah satu angkatan sekolah gitu. Ternyata dia nggak terlalu pintar juga di kelas gitu kan, gitu. Ya tetap harus ditaati. Karena apa? Ketaatan kepada pemimpin, yakni pemimpin yang menerapkan syariat Islam itu tadi, itu berkonsekuensi dengan pahala. Ya, Allah katakan dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ilallahi war rasul. Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kalian kepada Allah, taatlah kalian kepada Rasul, dan taatlah kalian kepada ulil amri. Sehingga ketika ulil amri ini adalah khalifah, imam atau amirul mukminin, statusnya itu. Sebutannya itu menurut para ulama. Ya, dan ketika kita itu melaksanakan itu, berarti kan melaksanakan perintah Al-Qur'an. Ketika melaksanakan perintah Al-Qur'an berarti ya berkonsekuensi pahala. Ya, kalau statusnya tadi itu adalah wajib, maka ketika ditinggalkan itu berdosa. Sehingga seseorang yang hidup di suatu zaman yang mana dia tidak mempunyai seorang khalifah, dia tidak punya seorang pemimpin, yang pemimpin itu ditaati sebelumnya dia berbaiat kepadanya, maka sebenarnya dia itu telah melakukan dosa yang besar. Karena apa? Karena ada perintah Al-Qur'an yang tidak dilaksanakan. Sehingga kalau kemudian kita lihat konteks hadis ini, itu sebenarnya termasuk di zaman kita ini hadirin. Ya, termasuk di zaman kita, meskipun Rasulullah katakan siapapun yang hidup nanti umurnya panjang, kalian akan menyaksikan ikhtilaf, ya, perbedaan pendapat, ya, pertentangan dan lain sebagainya. Dan itu kalau kita lihat sejarah itu ya sudah dimulai sejak zaman Sayyidina Utsman, zaman fitnah gitu. Bahkan ya sebelum itu kan ada perang Jamal, ada perang Siffin itu di kalangan para sahabat sendiri itu. Ya, dan itu tidak kemudian menjadi dalil itu bahwa umat Islam aja di awal-awal juga perang. Rasulullah sendiri pernah mengatakan seperti itu. Kalian yang umurnya panjang, kalian akan menyaksikan pertentangan-pertentangan itu, perselisihan itu. Ya, sehingga orang yang selamat itu adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi, termasuk sunnah Khulafaur Rasyidun. Ya. Nah, meskipun ya kalau kita lihat sejarah mereka itu ya ada perselisihan, tapi mereka itu sangat bijak dalam menyikapi perselisihan gitu. Terbukti di antaranya ya, kalau kita baca sejarah itu, Muawiyah itu pernah ditawari oleh Kaisar Romawi itu ketika beliau berselisih dengan Sayyidina Ali. Ya. Karena apa? Karena Muawiyah itu kan di Damaskus. Kalau sekarang itu ya Palestina lah. Gitu. Ditawari bantuan gitu untuk bersekutu, untuk menyerang sama-sama lah gitu kepada Sayyidina Ali. Ya, yang mana waktu itu sebagai seorang khalifahnya itu Sayyidina Ali, sementara Muawiyah itu sebagai gubernur yang ada di Syam waktu itu. Itu saja reaksinya Muawiyah itu mengatakan, kalau bahasa ulun ya, itu kalau jangan kamu katakan itu lagi gitu, atau aku kirim pasukan yang kepalanya itu ada di negeri kamu, ya, dan ekornya itu masih di Syam gitu. Ya, artinya apa? Urusannya beliau itu dengan Sayyidina Ali itu nggak ada urusannya dengan urusan duniawi, urusan yang mungkinnya ambisi kekuasaan. Ya, jadi kalau hari ini ada pemimpin yang mau bersekutu itu dengan orang kafir, ya, orang yang jelas-jelas musuh orang Islam, kafir harbi fi'lan,
Amerika Serikat, Israel itu kan jelas itu. Ya, kok masuk dalam BOP, Masya Allah. Mohon maaf itu, kami katakan itu memalukan. Itu nggak ada contohnya sama sekali. Blas kata orang Jawa ya. Sama sekali nggak ada contohnya dari Nabi. Ya, yang Muawiyah yang posisinya sangat kuat saja itu ya ditawari bantuan nggak mau. Ya. Nah ini sekarang ini umat Islam itu Masya Allah. Ya, naudzubillah min dzalik. Ya, kita sebagai ya bagian dari rakyat di negeri ini juga nggak sepakat itu. Ya, dengan itu. Ya. Nah, sehingga hadirin sekalian, kita ini harus menyadari ya bahwasannya kita hidup di zaman di mana Rasulullah pernah katakan kalau kalian nanti akan hidup yang lama, artinya menemui masa-masa dari umatku, maka kalian akan menemui pertentangan-pertentangan. Dan yang selamat tentunya adalah orang yang mengikuti sunnah Nabi. Karena apa? Selain sunnah Nabi itu namanya bid'ah. Ya, yang dimana di sini di dalam hadis ini dikatakan wa iyyakum muhdatsatil umur. Ya, jadi hati-hatilah kalian itu dengan perkara-perkara yang muhdats. Disebutkan setelah itu fa inna kulla bid'atin dhalalah. Jadi yang dimaksud dengan muhdats tadi itu ya bid'ah itu sendiri, sesuatu yang diada-adakan, sesuatu ajaran yang tidak berasal dari Nabi tetapi itu diajarkan kepada manusia, ya. Nah, ini kita perlu berhati-hati. Ya, misalnya Rasulullah tidak pernah ya mengajarkan sistem pemerintahan itu demokrasi misalnya itu. Ya nggak usah diikuti. Karena begini hadirin, Rasulullah itu seandainya itu membenarkan demokrasi, mestinya itu mengisbat itu menetapkan. Karena apa? Karena umurnya demokrasi itu sebelum Rasulullah. Adanya itu ya yang disebut Plato, yang pencetusnya itu loh, yang dari Yunani itu loh Plato, Socrates, Aristoteles, itu kan mereka hidup sebelum Masehi. Sebelum Rasulullah diutus. Rasulullah sendiri lahir itu kan tahun 571 Masehi. Ya, kemudian 40 tahun kemudian ya sekitar tahun 610 Masehi beliau diangkat sebagai nabi. Ya, artinya kalau kemudian ini ajaran yang benar, mestinya kan beliau mengisbat. Enggak usah enggak usah memakai yang dari Allah, ini sudah bagus. Ternyata itu tidak gitu. Ternyata itu tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah SAW. Dalam hal sistem pemerintahan mestinya kalau mau ngikut sunnati tuntunannya Nabi ya nggak pakai itu. Karena kalaupun misalnya itu benar mestinya Nabi sudah menetapkan. Buktinya tidak. Dan itu juga tidak diikuti oleh para sahabat Nabi. Ya, Sayyidina Umar saja mencoba membuka-buka Taurat di hadapan Nabi. Nabi marah. Gitu. Dan mengatakan dengan bahasa ulun ya itu andai saudaraku Musa alaihi salam itu hidup di zamanku ini, tidak ada pilihan bagi beliau kecuali mengikuti aku. Artinya apa? Artinya cukuplah dengan apa yang dibawa oleh Nabi. Ya, cukup, tidak perlu menambah, memodifikasi atau bahkan mengikuti cara-cara milahnya orang kafir. Di antaranya ya dalam sistem pemerintahan dia demokrasi itu. Itu milahnya orang kafir gitu. Ya. Nah, ini yang perlu. Jadi kalau kita mau ya mengikuti pesan Nabi, wejangan Nabi ya, di mana kita hidup di zaman akhir ini ya, dalam hal masalah bernegara mestinya tidak sepakat, tidak mengikuti, tidak membenarkan apa yang diterapkan dalam sebuah negara yang ya mengisbat demokrasi. Ya, mestinya umat Islam itu punya agenda sendiri supaya apa?
supaya dia itu juga tadi sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi. Nabi berpesan agar taatilah, dengar dan taatilah oleh kalian itu pemimpin kalian. Pemimpin yang menerapkan hukum-hukum Allah. Karena pemimpin yang tidak menerapkan hukum-hukum Allah itu ya pilihannya cuma 3, ya. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul zalimun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul fasikun. Wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun. Pilihannya cuma itu. Jadi kalau kita ingin berdiri ya di jalan yang benar, maka pastikan ya mengikuti sunnah Nabi yang bujur, ya termasuk sunnah khulafaur rasyidun. Nah, bagaimana nanti itu kita bisa mengikuti sunnah Nabi dan sunnah khulafaur rasyidun? Ya nggak ada cara lain kecuali belajar itu. Kecuali kita rajin ya untuk menimba ilmu, hadir di majelis taklim kayak gini. Ngantuk-ngantuk nggak apa-apa. Yang penting masih mendengar, ya gitu. Barangkali itu yang bisa ulun sampaikan. Salah khilaf, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Ya kita cukupkan dengan membaca istighfar dan doa kifaratul majelis. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.